Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Azim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala fi ayatil ukhar wa atun nis'a suduqatihinna nihlah fa intibna lakum angsya'in minhu nafsang fakuluhu hani ammari'ah. Rekan-rekan yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah, kita dapat bertemu di pertemuan ketiga setelah beberapa pertemuan kita tidak bisa bertemu kemarin ya, karena ada kendala atau ada udzur saya untuk tidak bisa bertemu dengan Anda bertatap muka dalam penyampaian materi hadisul ahkam di semester Anda, di kelas Anda. Untuk hari ini kita akan membahas tentang mahar dalam perkawinan. Kalau kemarin kita telah membahas tentang anjuran perkawinan, maka sekarang kita akan membahas mahar dalam perkawinan. Jadi setelah dianjurkan, begitu ya, baru kemudian apa sih yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan perkawinan. Rekan-rekan yang saya banggakan, tentunya rekan-rekan semua sangat familiar dengan ayat yang tadi saya bacakan, yakni surat An-Nisa ayat 4 ya. Allah mengatakan wa atu nisa sudokotihinna nihlah fa intibna lakum angsya'in minhu nafsang fakulu hani ammari'ah. Ayat ini adalah ayat yang menjadi dasar bagi pentasyariatan mahar begitu. Jadi orang yang menginginkan melakukan nikah, maka perintah Allah yang ini, yakni memberi sodakoh atau memberi sodak kepada perempuan, itu adalah hal yang wajib begitu ya, adalah hal yang harus diberikan kepada perempuan. Nah begitu juga dengan calon istri atau perempuan yang ingin dinikah, ini pasti sudah sangat menunggu-nunggu apa yang nanti akan diberi oleh calon suaminya kepadanya. Dan pun itu ya kan, sodak atau mas kawin tersebut itu merupakan satu kewajiban, tentu dalam kaitan ini sangat ditunggu-tunggu. Nah, perkaranya begitu kan, perkaranya apakah sodak itu wajib ya, atau mahar itu wajib atau tidak. Dalam kaitan ini nanti ada beberapa pendapat yang mengatakan itu wajib atau tidak, tetapi kesemuanya ya atau mayoritas ulama mengatakan sodak atau mahar ini wajib. Tapi nanti berkait tentang berkait tentang jumlah ini beda-beda pendapat begitu ya. Berbeda pendapat ulama berkait tentang itu. Oke, rekan-rekan, tujuan pembelajaran kita ini adalah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sodak, apa sih yang dimaksud dengan mahar begitu ya, apa sih yang kemudian eh, apa namanya yang menjadi syarat kewajiban ya mengeluarkan sodak, terus kemudian macam daripada sodak atau mahar. Selanjutnya nanti hukum memberikannya itu adalah apa begitu, wajibkah, hanya sunnahkah, atau bagaimana. Kita coba dari awal, yakni berkait tentang istilah dulu. Jadi kalau tidak kenal maka tidak ada ilmu kalau di sini ya. Maka dalam kaitan ini setiap istilah dalam syariat itu didefinisikan secara definitif, baik secara bahasa ataupun secara istilahi. Rekan-rekan, bahwa sodak itu memiliki kata samaan ya, yakni mahar gitu. Atau mahar memiliki kata samaan dengan sodak. Artinya keduanya ini
merupakan istilah yang sama. Nah, kalau kita telisik di beberapa literatur kitab tersebut itu ada yang menggunakan lafadz sodak, namun juga ada yang menggunakan lafadz mahar. Ini sama. Sehingga nanti kalau jenengan di kitab-kitab peke nyari pembahasan sodak, kok gak ada, yang ada mahar, itu sama. Sebaliknya juga, andai kata di dalam kitab fikih Anda nggak menemukan mahar tetapi adanya sodak, itu maka sama. Rekan-rekan, dalam fikih sodak dan mahar ini diartikan ma yudfa'uhu zauj li zaujatihi ba'da zawaj, muajalan au muajilan, gitu ya. Bahwa yang disebut dengan sodak itu adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri, ya, setelah terjadinya pernikahan, baik dengan cara dikontankan atau dengan cara dilunaskan atau dengan cara dicicil atau kredit. Itu begitu. Ada juga yang mendefinisikan bahwa sodak ada almal alladzi tastahiquhu zaujah ala zaujiha bi akdin bil akdi alaiha au biduhul. Yang dimaksud dengan sodak atau mahar itu adalah sesuatu hak yang diterima oleh perempuan dari laki-laki, dari suami, setelah akad atau dalam akad, ya, ataupun juga disebabkan karena sudah duhul. Nanti kita bahas lebih lanjut kaitan diduhul apa belum itu. Diduhul itu maksudnya disetubui, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sodak itu adalah ismun lima tastahiquhul mar'ah ba'da akadin atau ba'da akdin nikahi awil wat'i. Jadi ini hampir sama dengan yang kedua definisinya, bahwa sodak itu adalah sesuatu yang diberikan kepada perempuan setelah dilakukannya akad nikah ataupun wati. Wati dengan duhul ini sama artinya, gitu ya. Itu jadi intinya sodak itu menurut bahasa atau menurut istilah adalah pemberian laki-laki kepada perempuan karena terjadinya satu pernikahan atau terjadinya pernikahan atau akad nikah. Nah, urusan nanti ada nisfu mahrul misli dan lain sebagainya, itu nanti kita akan bahas. Kalau saya nanti lupa, mohon dipertanyakan. Nah, berkait tentang itu, kalau kita sudah membahas tentang definisinya, maka substansi dari pembelajaran ini sebetulnya hadisnya. Karena jenengan semua dalam kaitan mempelajari hadisul ahkam ini adalah untuk melandaskan pemikiran Anda terhadap dalil nas, kan gitu. Maka di sini disebutkan hadis ahkamnya, yakni berkait tentang sodak dan mahar. Hadis yang saya ambil adalah riwayat Imam Muslim an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu qala sa'altu Aisyata zawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kam kana sodakur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalat kana sodakuhul li azwajihi sanatai asyarah aukiyatan wanasha'ah. Itu kata Sayyidah Aisyah. Kemudian qalat atadrima annasha, qalat kultu la, qalat nisfu aukiyah. Ini mendefinisikan nasya itu apa. Fatilka khamsu mi'ati dirhamin, sementara satu aukiyah itu adalah 5 dirham. 500 dirham begitu ya. Nah, itu begitu. Nisfu aukiyatin, ya. Fakultu fatilka khamsatu mi'ati dirhamin, sorry. Fahada sodaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Jadi intinya itu pernah seorang datang, ya, bertanya kepada Aisyah
berkait tentang berapa mas kawin yang diberikan oleh Nabi kepada istri-istrinya. Itu intinya itu. Terus kemudian dijawab oleh Aisyah, karena sodakuhu li aswajihi sinta asyara aukiyatan ya. Beliau memberi sekitar 12 aukiyah, wadah kurma dan ataupun wadah gandum ya. Itu diberikan oleh Nabi kepada istri-istrinya. Nah, kemudian perkiraan berapa satu aukiyah itu? Sekitar 500 dirham ya. Itulah yang diberikan oleh Nabi kepada istri-istrinya saat beliau menikahi istri-istrinya. Nah, secara zahir Nabi Muhammad itu tidak punya apa-apa ya, tetapi ketika menikah beliau malah justru bersungguh-sungguh memberi kepada uh, istri-istri beliau. Kalau kita lihat beliau itu kan orang miskin begitu ya. Orang miskin yang makan aja dikasih. Tetapi kemudian dalam hal ini beliau sungguh-sungguh. Nah, kalau kita tarik kepada diri kita, hendaknya yang belum menikah, ini bukan yang ngomong yang sudah nikah ya, yang belum menikah hendaknya ya bersungguh-sungguh dalam pada saat memberi mahar begitu. Karena dalam sebuah riwayat ya, saya membacanya itu di Hoya Watakrib ya, kitab kecil yang uh, seolah-olah tidak mau tidak atau harus dipelajari di pesantren. Itu di sana disebutkan bahwa besar kecilnya mahar itu adalah menunjukkan kepada keras tidaknya, kuat tidaknya sulbi seorang laki-laki atau tulang rusuk laki-laki menyandang atau mengangkat derajat perempuan itu. Jadi kalau dia seorang laki-laki kuat menyandang eh, beban perempuan tersebut dalam kehormatannya, maka ia pasti akan memberikan lebih banyak mahar dibanding sedikitnya orang-orang lain memberi mahar kepada perempuan-perempuannya. Itu begitu. Tetapi kalau sebaliknya, maka sebaliknya. Itu begitu. Jadi Anda laki-laki ingin dianggap jantan atau ingin dianggap betina. Itu begitu. Oke, sekarang takhrij hadis ya. Berdasarkan hadis di atas, ini penelusuran saya ya. Berdasarkan hadis di atas tentang mahar, terdapat beberapa hadis yang lafadznya dan maknanya sama. Setidaknya ada 22 hadis ya yang membahas tentang makna dan lafadznya yang hampir sama. Jadi kalau substansinya pasti sama, tetapi kemudian lafadznya itu berbeda. Ini ada sekitar 22 hadis yang menjelaskan tentang kaitan apa namanya mahar yang semacam tadi. Kemudian beberapa hadis itu terdapat di dalam kitab Sunnah Ibnu Majah, Sunnah Ad-Darimi, kemudian Musnad Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Sunan Abi Awanah, dan kemudian Sunan Darul Qutni. Kemudian ada juga di dalam kitab Sunan Sohir Al-Baihaqi, Sunan Kabir Al-Baihaqi, dan kemudian ada juga di lain sebagainya ya. Ada di kitab tadi kan kita ngambil di Sahih Muslim ya, hadis yang tadi, hadis yang saya ambil tadi. Dan itu juga pun apa namanya ada di apa namanya, bukan kitab hadis ya, ini mesti Bulughul Maram itu kitab hadis, tapi ini tidak diakui sebagai kutubus sitah ya, tetapi dipelajari di di pesantren. Kemudian dilihat dari makna yang terkandung yang kemudian ini harus diperhatikan, ini adalah makna sodak ya. Sodak artinya sama dengan mahar atau mas kawin. Kemudian aukiyah di situ adalah berapa sih satu aukiyah? Di sana kan tadi disebutkan 12 aukiyah ya. Nah, satu aukiyahnya berapa gitu? Satu aukiyahnya itu atau ukiyahnya adalah sebesar harga atau berharga 40 dirham. Jadi satu apa namanya? Kalau kita itu apa ya? Satu gantang atau satu apa namanya? Satu gantang atau satu bakul. Nah, itu begitu. Jadi aukia itu satu bakul gitu. Itu kalau diisi kurma harganya sekitar 40 dirham gitu. Kemudian nasya atau nasi
itu separuh dari satu aukia. Nah, isinya atau ketika dia dijumlah atau dirupakan uang pada saat itu, maka jumlahnya 40 dirham. Nah, dengan demikian berdasarkan hadis di atas bahwa mahar Nabi adalah ya satu aukia atau namanya berapa tadi, 12 aukia ya. 12 aukia, eh, kemudian ditambah dengan eh, apa tadi, satu nasya ya, maka sekitar segini nih, ada 500 dirham. Nah, 500 dirham itu kalau seandainya satu dirhamnya sekarang adalah 11 ya, dikali saja, ya, atau apa namanya, ya sekitar 16 juta. Ini mas kawin doang yang diberikan kepada perempuan. Belum lagi kalau di kita itu kan ada bawaan ya, ada bawaan, bawa kasur, kemudian bawa mobil, bawa ayam, dan lain sebagainya. Ini nanti tambahannya. Jadi selain mas kawin. Nah, menariknya mas kawin ini bukan termasuk harta bersama. Lihat nanti di hukum positif, sehingga dia tidak bisa dibagi ketika cerai hidup ya. Dia akan menjadi milik sempurna bagi si perempuan. Maka mbak-mbak boleh tidak menggunakan mas kawin tersebut dalam pernikahan, tapi sebaiknya ya paling baik dipergunakan sama-sama, itu lebih baik. Itu begitu. Eh, apa namanya? Kalau digunakan dengan bersama-sama saat pernikahan, maka dalam kaitan ini itu akan membantu ya bagi apa namanya keluarga kita yang masih belum siap dan belum ada apa namanya biaya hidup gitu. Sehingga halo, sehingga kalau ini pun apa namanya dipergunakan dalam pada saat menjalani hidup bersama, ini mungkin bisa jadi modal dagang gitu. Nah, asbabul wurudnya ya. Asbabul wurud hadis ini adalah secara implisit tidak ada riwayat yang jelas menggambarkan bagaimana asbabul wurud hadis tersebut ya. Akan tetapi secara apa eksplisit ada sedikit penjelasan mengenai asbabul wurud mengenai hadis tentang mahar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Uqbah dalam bahwa Rasulullah bertemu dua orang laki-laki dan perempuan, kemudian Rasulullah bertanya kepada laki-laki, apakah kau rela menikahi si dia atau laki apa si perempuan tersebut? Ya, jawabnya iya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada si wanita, apakah kau suka? Katanya Nabi kepada perempuan tersebut. Kemudian perempuan itu menjawab iya. Akhirnya menikahlah mereka tanpa mahar. Nah, kemudian suatu hari seorang laki-laki tersebut ikut serta dalam perang Khaybar dan ia memesankan apa namanya pada saat menjelang kematiannya dengan wanita yang dikawininya untuk mengambil anak panahnya sebagai pemberian mahar. Jadi di situ kemudian ketetapan Nabi untuk memberikan mahar itu dibahas dalam hadis ini. Kemudian setelah kita memahami asbabul nuzul, kemudian ada apa namanya, ada takhrij hadisnya, maka kemudian kita harus pahami juga bahwa mahar itu ada tiga macam ya. Ada mahar musamma atau yang disebut dengan mahar yang disebutkan, kemudian ada mahar sir atau mahar yang tidak disebutkan, itu secara disebutkan atau tidak disebutkan. Kemudian mahar itu layak atau tidak, ini ada dua macam ya sebetulnya. Nah, tapi ini saya ambil satu saja agar nanti mafhum mukhalafahnya itu bisa diketahui. Nah, mahar misil ya, ada mahar misil dan khairu misil itu. Mahar misil ini tentunya nanti ada definisi tertentu ya. Contohnya dalam kaitan ini Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu mengatakan bahwa mahar misil itu adalah sesuai dengan adat. Oh, ini udah ada nih. Ya, ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar misil itu adalah sesuai dengan adatnya. Tapi kemudian menurut Hambali, mahar misil itu sesuai mahar yang diberikan oleh apa namanya? Diberikan oleh ayah atau ibu daripada
mempelai laki-laki. Itu begitu. Kemudian kalau menurut Hanafi, beliau mengatakan bahwa mahar misil itu adalah eh, sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh perempuan yang menikah dari pihak ayah. Jadi contohnya kakak, adik ya, itu menikah eh, apa namanya? Menikah dengan orang lain, kakaknya si siapa? Ayah itu menikah dengan orang lain, kemudian maharnya rata-rata dikasih berapa, maka pada saat itu ketika anak dari ayah ini menikah, itu memberikan mahar tersebut kepada eh, perempuan yang akan dinikahi sama dengan apa yang diberikan oleh pak apa bu D-nya, oleh eh, bibinya ya, dari orang lain. Itu begitu. Itu tentang mahar misil. Selanjutnya, aturan pemberian mahar ya. Di dalam kitab yang saya baca kebetulan adalah Anwarul Masalik, di situ disebutkan bahwa orang tua yang menikahkan anak berumur belia harus meminta mahar misil. Jadi andai kata ada orang menikahkan anak belum cukup umur, dalam kaitan ini di bawah umur 19 tahun ke bawah ya, maka dalam kaitan ini orang tua itu berhak meminta mahar misil kepada si yang menikahi anaknya. Nah, itu begitu. Tetapi kalau sudah dewasa dalam kaitan ini, tidak boleh orang tua itu memastikan, menentukan mahar uh, dalam untuk pernikahan anaknya. Itu begitu. Kemudian, orang tua yang menikahkan anak yang idiot tidak boleh meminta mahar lebih dari mahar misil. Ya, tadi mahar misil kita sudah jelaskan ya. Dalam kaitan ini, anak yang dinikahkan oleh orang tua dalam keadaan idiot, tidak boleh dia meminta lebih dari mahar mitil. Kurang dari mahar mitil itu adalah gak masalah. Itu begitu. Nah, kemudian mahar ini wajib dibayar ketika istri sudah dijima ataupun belum dijima namun suami sudah meninggal. Jadi begini, kalau seandainya ada orang menikah ya, kemudian telah menjima istrinya dan pada saat akad belum membayar belum membayar maharnya, maka harus kembali kepada hadis yang ini, yang kita sebut sebagai asbabun nuzul ini ya. Nah, itu wajib dibayar gitu loh, wajib dibayar mahar tersebut. Nah, kalau belum dibayar maka akan menjadi hutang. Ini menariknya begitu. Terus kemudian mahar dikatakan telah diberikan manakala mahar telah diterima oleh sang istri. Jadi kalau hanya masih disebutkan dalam akad belum diberikan, itu tidak dikatakan sebagai satu pemberian mahar kepada istri. Ya harusnya diberikan, baru kemudian itu sudah dikatakan pemberian suami kepada istri, mahar tersebut. Mahar yang sudah disebutkan dalam pernikahan dan belum dibayar maka menjadi hutang si suami. Ini tadi yang saya katakan. Namun hal ini tidak diatur dalam hukum positif untuk dapat dibawa ke ranah hukum. Ini yang kemudian menjadi komparasi. Ini silakan, andai kata ada permasalahan di masyarakat kita tentang ketika dia nikah belum ngasih mahar, kemudian dia meninggal, tapi kemudian sudah menjima istrinya, kok kemudian dia belum membayar mahar, ini bisa dijadikan kajian hukum atau penelitian di tugas akhir Anda begitu. Ataupun sebaliknya, jadi belum membayar mahar tapi kemudian terjadi perceraian. Ya, dalam kaitan itu apakah si istri ini yang dicerai boleh menggugat suami berkait tentang mahar? Ini tidak diatur tuh di dalam di dalam KHI. Maka daripada itu KHI sebetulnya nggak mengatur ini, menyepelekan begitu ya. Padahal ini hak adami ya, hak adami. Ya, contohnya tadi ini sahabat yang ditanya berkait tentang kamu nikah atau enggak itu. Ini beliau ketika meninggal kemudian belum membayarkan maharnya, beliau berpesan atau berwasiat kepada rekannya untuk membayar maharnya dengan menggunakan apa tadi?
panahnya ya. Nah ini macam kok marah ini kayak mana ini? Macam mahar sekarang. Jadi bentuk mahar itu bisa berupa manfaat. Ya contohnya bacaan Quran atau Roro Jonggrang dan Pangeran Bondowoso atau apa itu? Wonosobo ya. Itu kemudian memindahkan apa namanya? Memindahkan eh, candi Prambanan. Kemudian bisa berupa benda ya sebagaimana perangkat alat sholat, emas apa namanya? Kalung emas ya, dan apa namanya? Gelang emas dan lain sebagainya. Kemudian bisa berupa hutang ini. Jadi contohnya siapa di sini yang jomblo? Wah, nggak ketok sing jomblo lagi. Nggak ketok. Mas Mukti masuk nggak? Oh, masuk dia. Oke, andai kata Mas Mukti itu punya apa dihutangi oleh rekannya, hutangnya nggak tanggung-tanggung ya, ada 100 juta. Nah dalam kaitannya ketika dia Mas Mukti menikah itu hanya pegang uang 30 juta doang, padahal beliau ingin memberikan mas kawin 100 juta. Nah, ternyata uangnya masih direkan karena masih dihutang oleh rekan itu tadi. Dalam kaitan ini boleh, dek, saya kasih kamu mahar 100 juta ya. Nah, tapi masih dihutang oleh kawan saya. Betul enggak itu mas? Betul, ini tengok ini. Kertas apa namanya? Perjanjiannya, hitam di atas putihnya. Ini semacamnya. Atau juga bisa saham ya. Saham yang diinvestasikan. Itu kan masih hutang daripada pengelola saham. Itu bisa. Itu yang tren sekarang begitu. Atau token listrik. Token listrik. Boleh enggak? Ya monggo kerso ya. Atau apalah dan lain sebagainya. Itu berkait tentang macam mahar. Jadi yang nggak punya duit ya itu boleh ya menjadikan bacaan Qurannya untuk sebagai mahar atau baca kitabnya wis kan gitu atau hafalan kitabnya dijadikan mahar itu boleh. Nah, sayangnya mana mertua yang mau kan begitu nanti pertanyaannya. Oke, menarik sekali. Jadi ada dasarnya rekan-rekan. Ini lucu banget ya. Jadi ada seorang, saya nggak baca hadisnya deh, tapi kan saya udah baca, sebetulnya udah baca begitu. Jadi panjang banget, males bacanya. Oke, saya ceritain aja biar biar enak begitu. Jadi ada seorang perempuan datang kepada Rasul, ya kemudian orang ini menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasul. Dia mengatakan ya Rasulullah itu kan apa namanya, saya pingin dinikahi oleh Rasul itu begitu. Tapi kemudian Rasul mengatakan, "Ndaklah, nggak bisa saya menikahi kamu." Lah kok kemudian di samping itu ada sahabat. Rasul kalau jenengan nggak mau, ya sudah sama saya saja. Itu begitu. Ya sudah sama saya saja. Kemudian ya udah, mau nggak kamu dengan orang ini? Kata Rasul begitu. Perempuan itu mengangguk, ya mengangguk. Nggak apa-apa ya Rasul, yang penting dinikahi. Yang penting dinikahi. Nah setelah itu ditanya ini yang sahabat yang bertanya yang menawarkan diri untuk menikah dengan perempuan tersebut ditanya oleh Nabi, kamu tadi kan mengiyahkan apa namanya permohonan dari perempuan itu untuk menikahinya. Ya, iya Rasul gitu. Terus kemudian punya mahar ndak? Punya mas kawin ndak? Waduh, ndak punya Rasul gitu. Ini kata Nabi itu, fahal indah kami sayin, apa kamu punya sesuatu, kata Rasul itu. Kola lah, ndak punya Rasul. Wongoh ya Rasulullah, ya. Wongoh ya Rasulullah, demi Allah itu, dan Rasulnya nggak punya. Kan aneh. Kewedel, jadi beliau ini entah kayak mana gitu ya, mau nikah tapi nggak punya apa-apa ya, lucu aja gitu. Dan itu di hadapan Rasul, itu yang menariknya lagi. Jadi memang harus begitu ya, harus berani gitu. Terus kemudian ya udah, kalau kamu nggak punya, coba kamu ke sana kana, ke keluargamu sana, idhab ila ahlika, ya udah kamu balik ke keluargamu sana, coba fangdur hal tajidu syai'an, apakah mungkin nanti akan kamu dapat ya sesuatu dari keluargamu.
Setelah dia pergi dan ke keluarganya, kemudian kan apa? Bagaimana? Ya, kemudian dia balik kepada Rasul. Ya, balik kepada Rasul ngomong lah, wonggoh ya Rasulullah ya, ma wajat tu syai'an gitu katanya. Kamu nemu nggak? Tadi udah pulang ke rumah keluargamu, kata Rasul begitu. Dia mengatakan, demi Allah dan Rasulnya ya Allah, saya tidak menemukan sesuatu yang berharga dari keluargaku. Kemudian Nabi mengatakan, ungdur ila ungdur ya, walau khotaman min hadid. Ini yang paling terkenal itu. Ya, coba cari sesuatu walaupun itu eh, nanti kamu temukan cincin dari besi. Padahal batu maroja akola lah wonggohi gitu. Balik lagi ke Rasul dan mengatakan, ya Allah, gak dapat Rasulullah gitu. Kemudian eh, la khotaman min hadid, tidak ada apa saya temukan apa namanya cincin dari apa besi itu tadi. Walakin hada izari. dia dia mengatakan walakin hada izari, saya nggak nemukan sesuatu ya Rasulullah, ada ini, itu cuman sarung saya. Nah itu Nabi mikir, kalau kamu kasihkan sarungnya kepada mbak-mbak ini, kamu pakai apa, kan gondal gandul toh. Jadi akhirnya Nabi mengatakan lagi, kul sahlun ya, malahu ridauhu ya. Ya, itu kan lebih lebih mudah katanya. Kola sahlun malahu ridau, itu katanya lebih mudah. Tapi kan gitu lagi kata Rasul itu kan ya, matasnau biizarika opo itu. Ya, itu tadi yang dikatakan apa itu? Itu kan sarungmu, nanti kamu telanjang pula. In labis tahu lam yakun alaiha minhu syai'un ya. Nek dipakai ya, nek kam, nek kamu pakai sarungmu itu, dia ndak punya sarung lagi nanti. Ya, otomatis kan gitu. Jadi karena memang hanya yang dimiliki sarung saja, ketika sarung itu dijadikan mahar, kemudian lelaki tersebut kan logikanya ndak dapat pakaian, ataupun dapat pakaian, maka istrinya, calon istrinya nggak dapat pakaian. Jadi begitulah. Nah, wa in labithahu lam yakun alaika syai'un, ini kata Nabi lagi itu ya. Nek dia pakai, nek kamu nek dia pakai sesuatu itu, ya maka kamu tidak dapat sesuatu. Fajala sarojulu. Kemudian sahabat itu duduk. Wa hatta idza tola majlisuhu koma faro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama dia duduk, kemudian eh, dia dilihat oleh Rasul. Duh, isi nang kene to. Isi nang kene to kan gitu. Fa amaro bihi fadu'iya lahu lamma ja'a kan gitu. Kemudian dia diperintahkan sesuatu, kemudian mada alaika minal Qur'an ya. Sini sini kamu. Ya, diundang oleh Nabi, sini kamu. Fada alahu ya. Sini sini kamu. Kemudian fala majaa, ketika lelaki itu datang, Nabi mengatakan mada ma'aka minal Qur'an, kamu hafal berapa juz, itu kata Nabi ya. Kemudian lelaki itu atau sahabat itu mengatakan ma'i suratul kada, saya hafal surat ini ya Rasul, wa suratu kada, dan surat ini ya Rasul. Setidaknya ada 2 surat yang dihafalkan ya kan. Kemudian udah, ya sudah, hitung hitung aja. Fakolah takra'u hunna andohril kolbika, coba hafalkan Quran itu ya kan. Suruh hafalkan oleh Rasul Quran itu. Jadi laki-laki ini menghafalkan. Kolah naam nje ya Rasulullah. Idhab, ya wes kalau gitu kata Rasul, pergi. Kot malak tuha bima ma'aka minal Quran. Kalau begitu, kalau sudah hafal kamu, ya sudah, kamu gunakan Al-Quran itu untuk dijadikan mahar. Begitu. Jadi sok berani tapi kemudian tidak punya apa-apa. Ini menarik ini sahabat kita ini, atau sahabat Rasul ya. Itu begitu. Kemudian hutang dijadikan mahar ini juga ada apa namanya dalilnya. Ya, Nabi mengatakan, Nabi diriwayatkan bahwa pernah sebelum Nabi menikahi Sofia, Sofia itu ternyata Buddha ya. Sofia itu Buddha, dan pada saat mau dinikahi oleh Nabi, Sofia itu dimerdekakan oleh Nabi, dan proses kemerdekaan yang dilakukan oleh Nabi untuk memerdekakan Sofia ini kemudian apa namanya dijadikan sodak atau dijadikan mahar. Nah dengan demikian seolah-olah kan
Sofia itu berhutang ya, berhutang uang untuk memerdekakan dirinya kepada Nabi. Nah, ini kemudian dijadikan sodak oleh Nabi. Nah, kemudian ini ya, terakhir adalah berapa jumlah mahar yang harus kita berikan kepada calon istri kita. Dalam kaitan ini Imam Maliki mengatakan paling sedikitnya ya 3 dirham. Imam Hanafi mengatakan paling sedikitnya 10 dirham. Nah, yang paling enak ikuti Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Berapa itu? Ya, ya sebagaimana yang walau khotamam min hadid itu tadi. Jadi, enak awakmu atau enak kita ngikuti Imam Syafi'i dalam kaitan ini. Tapi senep bagi calon istri kita ya, ketika kita mengikuti Imam Syafi'i dalam kaitan memberikan mahar. Itu begitu. Itu demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Silahkan kita diskusi. Mbok menawa ada tambahan dari jenengan silahkan berkomentar. Jangan katakan eh, apa yang saya katakan ini atau apa yang saya sampaikan itu benar ya seluruhnya dan sempurna seluruhnya, mesti ada sesuatu yang tertinggal yang mungkin saya tidak bahas. Silakan untuk kita diskusikan. Begitu juga pertanyakan yang kurang paham. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten paling nyai. Oke, silakan Mas Mukti. Ya, yang saya tanyakan ini perihal ini ya macam-macam mahar Oke. yang tadi sudah dipresentasikan. Itu kayak kita